Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Widayanto. Saya mengajar di SD Negeri Cipari 02 Kecamatan Cipari. Sekaligus saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini saya akan menayangkan sebuah video tentang praktik coaching model Tirta pada tugas modul 2.3 ruang kolaborasi. Pada tujuan pembelajaran tersebut adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan rekan sesama CGP. Pemeran dalam video ini adalah yang pertama saya sendiri Ari Widayanto sebagai coach, lalu ada Ibu Popon sebagai puji. Dan ilustrasi dalam video kali ini adalah setelah jam mengajar usai, Ibu Popon menghubungi Pak Ari untuk mengobrol online melalui Gmeet. Pak Ari atau Bu Popon bercerita tentang kejadian di kelas 1, yaitu tentang kesadaran ruang kelas yang berserakan sampah dan kurangnya kesadaran murid akan kebersihan dan bahaya sampah. Ibu Popon pun berharap dengan adanya percakapan ini bisa menghasilkan solusi untuk merubah kebiasaan buruk tersebut dengan menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan murid yang peduli dengan lingkungan dan peduli dengan sampah. Untuk selengkapnya, simaklah percakapan video sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Popon? Alhamdulillah sehat Bapak. Tapi Pak, ini Iya. ada sedikit yang mengganjal dalam hati saya Pak. Iya, bagaimana Bu Popon? Ada apa perasaan Bu Popon ada apa? Jadi ini Pak, saya mau curhat nih ya. Permasalahannya itu di sekolah saya terkait di kelas saya. Jadi anak-anak itu Hmm, sudah saya sering ingatkan kalau membuang sampah itu tidak boleh sembarangan. Ada yang tetapi masih ada yang membuang sampahnya itu di laci meja, ada yang di bawah kursi, Pak. oh iya iya iya. Eh, apa tujuan topik yang akan dibicarakan pada hari ini adalah tentang Bu Popon, kelas Bu Popon yang sampahnya masih berserakan di dalam kelas seperti itu kan ya. Berarti anak kelas berapa Bu Popon? Saya mengajar di kelas 1, Pak. Di kelas 1. Berarti anak kelas 1 memang masih seperti itu ya Bu Popon ya. Nggih. Dari tujuan yang akan Bu Popon inginkan dalam perbincangan kita pada siang hari ini, kira-kira apa tujuan daripada percakapan hari ini menurut Bu Popon sendiri? Saya ingin anak kelas 1 itu membuang sampah pada tempatnya di depan ya di tempat sampah itu, Pak. Sehingga lingkungan kelas menjadi bersih tanpa sampah seperti itu. Oh iya iya. Eh, harapan Bu Popon berarti anak anak di kelas Bu Popon khususnya bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak di laci meja meja mereka ya, berarti ya. Nggih, nggih. Hmm. Kondisi kelas Bu Popon saat ini seperti apa? Jadi Seberantakan pasarkah atau seperti apa mungkin? Bisa digambarkan sama Bu Popon. nggih, jadi anak-anak itu kan sering membuang sampah di di bawah kolong meja. Jadi kolong mejanya itu penuh dengan sampah. Setiap hari saya harus harus membersihkan sampah. Setiap hari saya harus nyapu. Kemudian karena ya anak ini buang sampahnya sembarangan banget ya, bayangkan coba Pak di kolong meja, jadi kan banyak nyamuk itu. Iya benar. Eh, karena kelas Bu Popon tadi yang berantakan seperti itu, anak tidak suka membuang sampah pada tempatnya. Mengapa sih hal itu kok bisa terjadi di kelas Bu Popon gitu loh?
Nggih, sepertinya kayak anak-anak itu kurang motivasi apa ya, kurang motivasi untuk, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sepertinya anak-anak itu tidak tahu bahaya sampah, sehingga mereka membuang sampahnya itu seenaknya saja gitu, Pak. Mmm, iya iya iya. Kalau dengan keadaan kelas seperti itu dan keadaan anak kelas 1 Bu Popon seperti itu, saya ada rentan nilai 1 sampai dengan 10. Keadaan kelas Bu Popon sekarang ada di posisi berapa kalau dari nomor 1 sampai dengan 10? Sepertinya masih di angka 6, Pak. Masih di angka 6. Lalu Nggih. harapan Bu Popon dari keadaan yang sekarang di angka 6, harapan ketika Bu Popon akan ke depan itu di angka nilai berapa? Menurut Bu Popon sendiri? Harapan saya harapan saya ya pengennya 10 supaya kelasnya bersih, jadi tidak ada nyamuk. Kan kegiatan belajar pun juga, menjadi lebih nyaman kalau kelasnya bersih gitu, Pak. Jadi dari keadaan sekarang yang dinilai masih 6 ke rentan 10, berarti kan itu, eee, harapan yang cukup besar untuk menangani sampah di kelas Nggih, Bu Popon tersebut, begitu kan ya? Mmm, nggih. untuk mewujudkan hal tersebut, kira-kira Bu Popon akan melakukan apa? Untuk dari 6 ke 10 itu pasti kan ada sebuah proses untuk mewujudkannya. Nah, Bu Popon Nggih. itu akan mewujudkannya dalam hal seperti apa menurut Bu Popon sendiri? Nggih, rencananya sih saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang bahaya, sampah. Kemudian tentang pentingnya menjaga kebersihan juga, begitu, Pak. Mhm. Oh, jadi jadi harapannya Bu Popon adalah, eee, Bu Popon akan menayangkan sebuah video dan apa tadi? Sebuah video pembelajaran Heeh, tentang video bahaya pembelajaran tentang bahaya sampah, sampah ya? Mhm, nggih, dan tentang pentingnya menjaga menjaga kebersihan, kebersihan. Nah, jadi Bu nggih, Popon harapannya nanti, anak akan melihat video dan menerapkannya, mungkin kan seperti itu menurut Bu Popon. nggih, Lalu nggih. dalam penayangan video dan tentang sampah tersebut, adakah hambatan yang akan terjadi menurut Bu Popon? Oke, karena daerah saya itu sering banget mati lampu nggih, Pak. Sepertinya, tapi sih mudah-mudahan tidak ya, saat video pembelajaran mungkin ada mati listrik, kemudian kalau anak kelas 1 kan itu suka mainan ya, saat diputarkan video sepertinya anak-anak ya ada yang asik nonton, ada yang juga asik melihat video, terus sepertinya juga apa ya, harus, tetap diingatkan sepertinya harus didampingi kalau, anak itu harus memperhatikan tentang, video yang saya paparkan, yang saya tampilkan, seperti itu mungkin, Pak, nggih. Mhm mhm. Dari hambatan-hambatan yang Bu Popon tadi sebutkan, seperti keadaan mungkin bisa saja mati lampu sewaktu-waktu karena kita tidak tahu Nggih, kan atas nggih. hambatan-hambatan tersebut. Adakah solusi dari Bu Popon untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar materi dan wawasan anak kelas 1 tentang pengelolaan sampah dengan baik itu bisa terwujud untuk ke nilai angka 10 itu, Nggih. Oh, Bu iya. Popon? Anu, untuk mewujudkan ke angka 10 itu paling solusinya ya selain menampilkan tentang video pembelajaran, saya akan meminta, eee, kolaborasi ya, sebelum kolaborasi saya akan eee, berbagi apa ya, dengan kepala sekolah gitu, saya akan minta pendapat dulu dengan kepala sekolah, saya akan menceritakan ya gimana, masalah yang saya hadapi, kemudian saya akan meminta kolaborasi dengan teman sejawat untuk, menanamkan kepada anak didik akan bahayanya sampah dan akan pentingnya menjaga
kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan. Seperti itu mungkin Pak, untuk mewujudkan nilai yang 10 tadi kan tidak hanya di kelas saja sepertinya, di kelas-kelas lain juga banyak, dan juga di halaman sekolah juga masih ada para anak-anak yang buang sampah sembarangan. Meskipun ada penjaganya, tetapi alangkah baiknya kan kita meringankan pekerjaan penjaga, dan juga kan bagus ya Pak kalau anak-anak buang sampah pada tempatnya. Seperti itu mungkin Pak. Ya, oke. Berarti Bu Popon tadi yang pertama adalah untuk mengatasi sampah daripada kelas 1 sampai kemungkinan sampai kelas 6 yang masih berserakan. Bu Popon pertama akan menayangkan video di kelas Bu Popon sendiri, karena itu adalah kelas Bu Popon yang sampahnya tergolong anak masih minim kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, Bu Popon akan berkoordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mengatasi hal tersebut, berarti kan. Oke, untuk Pak, betul. rencana itu, kira-kira Bu Popon akan melaksanakan mulai kapan untuk merealisasikan hal tersebut di sekolah Bu Popon sendiri? Insya Allah secepatnya Pak, supaya masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat. Mungkin hari ini saya akan download video pembelajaran dulu, setelah itu insya Allah besok saya tampilkan ke anak-anak. Tapi sebelumnya juga saya mungkin berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah besok paginya gitu, jadi siangnya bisa saya tampilkan. Oke. Dari percakapan kita dari tadi sampai sekarang, dari mulai Bu Popon yang kelasnya berserakan dan Bu Popon mengharapkan siswa-siswa Bu Popon bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak di laci meja tempat dia duduk, dan Bu Popon akan menampilkan sebuah video tentang bahaya sampah tersebut, hingga Bu Popon berkolaborasi dengan beberapa rekan sejawat dan kepala sekolah dalam mengaplikasikan tentang sampah tersebut. Dari kesimpulan perbincangan kita pada siang hari ini, kira-kira apa kesimpulan daripada Bu Popon sendiri? Jadi salah satu cara untuk mungkin ya menanamkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya itu saya upayakan dengan yang pertama dengan menayangkan video pembelajaran dulu, kemudian saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian saya sebagai guru, karena kelas 1 itu tidak bisa dilepas begitu saja seperti yang kata Pak Ari tadi sampaikan. Jadi saya harus membimbing, memberi teladan, kemudian mengawasi anak-anak selama mereka berada di lingkungan sekolah, seperti itu mungkin Pak. Oke. Saya tunggu Bu Popon pada 2 minggu yang akan datang ya. Seperti apa nanti saya akan mempertanyakan seperti apa realisasinya daripada Bu Popon untuk memberdayakan sampah dan berbudaya bersih di lingkungan sekolahnya Bu Popon. Kita akan bertemu lagi di 3 minggu yang akan datang. Terima kasih Bu Popon atas percakapannya. Terima kasih juga Bapak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk video yang kedua yaitu diperankan oleh Ibu Popon sebagai coach dan saya sendiri Ari Widayanto sebagai Kuci. Adapun ilustrasi dalam video kali ini adalah setelah jam mengajar usai, Pak Ari menghubungi Ibu Popon untuk mengobrol online melalui aplikasi Gmeet. Pak Ari ingin menceritakan kejadian yang terjadi dalam pembelajaran PJOK di kelas 4. Terdapat beberapa murid yang minat belajarnya rendah. Mereka ingin selalu berjalan-jalan ketika jam pembelajaran penjas. Sedangkan Pak Ari ingin menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran pada saat itu. Pak Ari pun berharap dengan adanya percakapan tersebut bisa menghasilkan keyakinan bagi dirinya untuk lebih matang dalam mempersiapkan pembelajaran dan menarik bagi murid-muridnya. Simaklah percakapan video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Popon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ari? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Popon, saya Nggih. ada sedikit unek-unek yang ingin saya bicarakan sama Bu Popon. Bisakah saya meminta waktu Bu Popon sedikit untuk membicarakan unek-unek saya? Nggih, monggo Pak Ari, kalau boleh tahu kira-kira apa itu unek-unek Pak Ari? Dalam pelajaran PJOK gitu kan ya, saya kan mengajar PJOK dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, di kelas 4 ternyata anak di kelas 4 itu masih seperti anak kelas 3, anak kelas 2 yang mereka lebih suka tentang kegiatan jalan-jalan daripada kegiatan materi yang harus saya sampaikan kepada anak kelas 4 tersebut. Kemudian, masih seperti, jadi ada anak-anak yang masih seperti anak-anak kelas 2, kelas 3 seperti itu, Bapak? Iya, Bu Popon, Nggih. seperti itu permasalahan saya. Nggih. Baik, kira-kira apa ya yang terjadi dengan anak-anak itu, kok bisa seperti itu gitu, Pak? Mungkin dari mereka masih seperti anak kelas 2, anak kelas 1 yang ingin jalan-jalan karena mereka lebih menyukai tentang tentang kegiatan atau tentang pembelajaran di alam, mungkin seperti itu Bu Popon. Karena saya menerapkan pembelajaran di lapangan atau di kelas, ternyata mereka masih sibuk, Pak, saya pengen jalan-jalan. Karena mungkin mereka kalau saya ke pelajaran mereka masih berpikir mungkin seperti itu. Kalau jalan-jalan kan mereka hanya berjalan mengikuti jalan yang telah saya sepakati dengan mereka semuanya. Seperti itu Bu Popon. Jadi memang penyebabnya itu anak-anak itu masih ingin bermain intinya nggih Pak, main-main daripada masuk kelas seperti itu. Nggih. Terkait penyebab permasalahan yang sudah Pak Ari sampaikan, saya yakin pasti Pak Ari sudah terbersit beberapa rencana-rencana untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Kira-kira apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk memberi solusi terkait permasalahan yang ada tersebut, Pak? Kalau saya berbincang dengan teman saya sempat melihat tentang beberapa video pembelajaran di YouTube, seperti itu ya Bu ya. Ternyata anak kelas 4 itu ternyata motivasi belajar mereka ternyata masih rendah tentang pembelajaran PJOK yang kaitannya dengan materi-materi pembelajaran. Karena mereka masih ingin dengan dunia anaknya, yaitu dengan jalan-jalan seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau rencana ke depannya, saya akan memotivasi anak dengan cara pembelajaran yang lebih menarik, tentang pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran mungkin, pembelajaran seperti itu. Nggih. Bagus itu, Pak. Sehingga kan dengan tampilan video-video tersebut nggih ya, Pak, secara langsung bisa membuat
siswa lebih tertarik nggih, Pak. Lalu apa ada hal lain lagi yang akan Bapak Ari lakukan selain itu? Saya udah mencoba 1 kali Bu tentang kegiatan yang akan saya lakukan tersebut. Pertama, Nggih. waktu itu saya menerapkan pembelajaran lempar tangkap bola dengan apa ya, dengan menayangkan sebuah permainan di televisi. Mereka berantusias tentang melihat gambar tersebut dan akan tetapi ada beberapa siswa yang masih sedikit kurang termotivasi akan melihat video tersebut. Seperti Oh, itu, Bu, nggih. dan mereka masih ingin, "Pak, kapan kita jalan-jalan lagi?" Mereka masih Nggih. fokusnya masih ke sana. Tapi itu hanya beberapa anak aja yang seperti itu, Bu. Nggih. Nggih nggih. Bagus itu ya, Pak. Jadi dari Pak Ari sudah ada, apa namanya, solusi nggih anu sedikit, untuk mengajarkan anak-anak seperti itu, tapi masih ada yang, belum termotivasi juga, masih ada anak-anak yang, masih ingin main. Kira-kira kalau di angka itu anak-anak yang belum termotivasi itu di angka berapa, Pak? Kalau dari angka berapa sampai berapa, Bu Popon? Nggih, 1 sampai dari satu 100 sampai kah? 10. Satu sampai Oh, 10 Bapak. 10. Iya iya iya. Kalau dari angka 1 sampai 10, saya menilai anak-anak yang kelompok tersebut adalah di angka 5, Bu. Oh, nggih. Karena Nggih mereka memang belum tertarik sama sekali, belum termotivasi sama sekali tentang pembelajaran yang baru tersebut. nggih. Berarti harus, ada rencana lagi nggak, Pak, itu untuk meningkatkan meningkatkan motivasinya? Apa mau seperti apa lagi seperti itu, Pak? Apa cukup menampilkan video atau bagaimana, Bapak? Eee, kalau tadi dari angka 1 sampai 10 saya menyebut, anak-anak itu adalah 5. Cuma Kalau untuk yang akan datang saya pengen anak-anak itu di angka 8 sampai dengan 9 ya Bu Popon ya, karena nggih. saya telah menerapkan pembelajaran baru dengan, apa ya, meningkatkan motivasi belajar di kelas 4 tersebut. Sehingga saya harapkan mereka akan termotivasi, mungkin saya pembelajarannya kurang menarik, mungkin videonya saya perlu Oh, menampilkan mungkin antara Tom dan Jerry saling melempar bola sehingga mereka lebih tertarik tentang melihat, pembelajaran daripada yang saya tampilkan di televisi tersebut. Seperti itu, Bu nggih. Bapak. Oke, itu juga bagus nggih, Pak. Jadi mudah-mudahan anak-anak, lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan, PJOK. Tapi Iya, mungkin dalam pelaksanaannya tentunya pasti membutuhkan dukungan dari pihak lain nggih, Pak. Dukungan dari pasti. pihak mana saja yang akan Bapak minta agar rencana solusi yang Bapak laksanakan itu bisa terlaksana dengan baik, Bapak? Iya, Bu Popon, terima kasih. Dari saya, waktu itu saya sempat berbincang dengan rekan-rekan atau dengan kelompok kelompok saya mungkin ya, kelompok guru olahraga mungkin ya, tentang, kendala saya dalam menyampaikan pembelajaran di kelas 4. Ternyata dari mereka pun menganjurkan tentang pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak lebih termotivasi dengan cara menayangkan video atau melihatkan sebuah gambar-gambar tentang anak yang atau tentang kartun-kartun yang mereka sukai. Lalu saya juga telah berkoordinasi dengan rekan sejawat di sekolah saya dan kepala sekolah tentang hal tersebut dan mereka cukup mendukung akan kegiatan yang akan saya lakukan tersebut demi termotivasinya anak dalam mengikuti sebuah pembelajaran yang akan saya terapkan, begitu Bu Popon. Nggih nggih. Nggih, langkah yang Bapak laksanakan itu akan berdampak baik nggih untuk ini, untuk, kegiatan mengajar Bapak. Kemudian mudah-mudahan
langkah yang Bapak jalankan ini supaya terlaksana secara berkelanjutan ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Bapak tawarkan saat ini? Iya. Karena itu bentuknya dengan motivasi belajar anak, khususnya di kelas 4 itu tadi, saya akan melakukan hal tersebut melakukan kegiatan tersebut dalam setiap pembelajaran PJOK, baik di kelas 4 maupun di kelas 6. Dari sampai kelas 1 sampai dengan kelas 6 saya akan menerapkan hal yang sama. Nanti saya akan melihat seberapa efektifkah pembelajaran itu terhadap motivasi belajar anak, mungkin seperti itu Bu, karena saya melihat pertama khususnya di kelas 4, karena motivasi belajar anak kelas 4 itu rendah, jadi saya khususkan dulu ke pembelajaran tersebut di kelas 4, mungkin seperti itu Bu. Dan Nggih. rencana yang akan saya terapkan itu mungkin dalam waktu dekat mungkin ya, mungkin seperti itu Bu. Nggih, luar biasa Bapak, mudah-mudahan rencana yang Bapak paparkan tadi bisa berjalan dengan baik nggih. Mungkin Bapak tadi akan melaksanakannya dalam waktu dekat nggih Pak? Nggih, Iya Bu. saya tunggu kabarnya nggih Pak, mudah-mudahan ada kemajuan. Nggih, setelah Bapak menyampaikan tadi dari awal sampai akhir, secara tidak sadar Bapak itu sudah menyampaikan solusi juga nih Pak. Bagaimana sekarang Bapak? Sudah setelah Bapak menyampaikan keluh kesahnya, nggih, dengan kondisi Bapak saat ini pada saat tadi Bapak sebelum berbicara dan setelah saat ini Bapak menyampaikan keluh kesah Bapak, apa masih ada yang mengganjal di hati Bapak? Kalau dari saya mungkin sepertinya tidak Bu, tapi akan saya terapkan lagi pembelajaran yang seperti itu ya. Jadi saya akan melihat seberapa efektifkah mungkin pembelajaran tersebut untuk mengangkat motivasi belajar anak, mungkin seperti itu. Nggih, alhamdulillah Bapak, setelah ngobrol dengan Bapak, ternyata saya juga bisa belajar dari permasalahan yang Bapak lakukan. Mungkin bisa solusi yang Bapak tawarkan seperti itu bisa saya praktekkan di kelas saya sebagai guru kelas, nggih Pak. Kemudian nanti saya tunggu juga kabar dari Bapak bagaimana kemajuannya. Seperti itu, nggih Pak? Oh iya Bu, oke. Nggih. Mungkin seperti itu saja apa Pak? Iya seperti itu bisa Bu. Nggih, alhamdulillah nggih Pak. Berarti sekarang sudah baik lagi nggih Pak? Tidak ada Iya. keluh kesah lagi. Tidak ada Bu Popon. Saya akan menemui Nggih. Bu Popon lagi nanti Nggih. minggu depan ya. Mungkin setelah saya Nggih. melaksanakan pembelajaran itu dari anak kelas 1 sampai kelas 6, khususnya saya kelas Nggih. 4. Nanti saya akan menyampaikan hasil daripada pembelajaran saya, apakah cukup efektif pembelajaran tersebut atau Nggih. tidak. Mungkin seperti itu Bu Popon dari saya. Baik Bapak, saya akan senang hati dan selalu terbuka untuk Bapak. Saya juga berterima kasih kepada Bapak karena telah mempercayakan segala keluh kesahnya untuk diceritakan kepada saya. Dan saya juga sangat berterima kasih karena saya bisa mendengarkan berbagai solusi yang tentunya Bapak Ari sampaikan tadi ya pada saat pembelajaran. Kemudian kalau tidak ada lagi, maka saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Wabillahi Iya taufiq Bu. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Popon. Nggih, Selamat sama-sama siang, Bapak. sampai ketemu minggu Assalamualaikum. depan. Nggih.